Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel SSMed, channel pembelajaran yang mengedepankan proses. Dan bersama saya, Subur Santoso. Kali ini kita akan membahas prinsip-prinsip dasar perhitungan logaritma. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk mensubscribe video ini dan membagikan agar channel ini dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Tentu saja terutama semoga dapat bermanfaat bagi setiap orang yang menyaksikan video-video di channel ini. Sebelum kita masuk pada contoh soal dan pada pembahasan ya, kita definisikan dulu apa itu logaritma. Logaritma secara sederhana dapat didefinisikan sebagai log B dengan basis A itu sama saja dengan X, itu ekuivalen dengan A pangkat X sama dengan B. Dengan A kita sebut sebagai basis, yang B kita sebut sebagai numerus, dan X-nya ini adalah hasil dari logaritma. Dengan kata lain, logaritma itu sama saja mencari pangkat, nilai pangkatnya atau nilai eksponennya ya dari suatu bilangan pokok atau basis tertentu. Kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Di sini ada 3 buah sifat logaritma yang saya sertakan. Sebenarnya masih banyak ya, ada beberapa sifat logaritma, tapi sesuai dengan tema kita ambil 3 ini aja. Akan kita baca demikian: A log B pangkat N ya, N-nya akan kita ke depan, taruh depan sini, dikalikan sama saja dengan N dikalikan A log B. Demikian juga yang A pangkat M log B pangkat N menjadi N per M, diletakkan di depan ya, taruh depan, sama dengan N per M dikalikan A log B. Sedangkan A log A itu bernilai 1. Baik, kita langsung masuk pada contoh soal dan pembahasan. Ada 4 buah atau 4 soal berikut ini, kita akan coba bahas satu persatu. Kita mulai dengan menjawab atau membahas contoh soal nomor 1. Nah ini ya, 2 log 32. Hal pertama yang perlu diperhatikan di sini ketika menyelesaikan soal-soal logaritma, dilihat dulu apakah basisnya atau numerusnya sudah bilangan prima. Ini sudah ya basisnya, tapi yang numerusnya 32 bukan bilangan prima. Kita tarik dulu dengan proses faktorisasi prima untuk mencari faktor-faktor primanya. Nah ini sebelah kanan saya prosesnya. Jangan lupa dibagi dulu dengan bilangan prima terkecil 2. Kalau nggak bisa dibagi 2, ke 3. Kalau ke 3 nggak bisa, bagi ke 5 ya, ke 7 dan seterusnya. Pokoknya bilangan-bilangan prima ya. Nah ini kebetulan bisa dibagi dengan 2 semua ya. Kita hitung sekarang. Ada berapa 2-nya nih? Dari bawah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ini berarti 32 sama saja dengan 2 pangkat 5 setelah diurai ke dalam faktor-faktor primanya. Ini sesuai dengan sifat 1 pada yang berwarna biru ini ya. Ini kita anggap sebagai N, ini A, dan ini B. Nah, kita kedepankan, kita depan ini ya, taruh depan. Letakkan depan menjadi 5 dikalikan 2 log 2. 2 log 2 ini kita anggap sebagai A, ini B. Kebetulan udah sama ya ini ya. A, ini A, sama saja dengan sifat ketiga. Bisa di playback lagi ya videonya pada slide sebelumnya. Ya, kita lanjutkan. Berarti ini 1, tinggal dikalikan saja 5 kali 1 karena ini bernilai 1 ya, hasilnya 5. Baik, untuk contoh soal nomor 2. Nah ini ya, basisnya bukan bilangan prima, begitu juga numerusnya yang 81 ini bukan bilangan prima. Kita tarik dulu ya dengan proses faktorisasi prima untuk mencari faktor-faktor primanya. Nah ini dibagi dengan 2 nggak bisa ya, kita bagi dengan 3. Nih kita hitung sekarang dari belakang. 9 itu sama saja dengan 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Sedangkan 81 kita hitung ya. Nah ini 3 pangkat 4. Ini bisa kita tulis ulang menjadi 9 itu 3 pangkat 2 dan 1/81 sama saja dengan 1/3 pangkat 4. Yang diperhatikan di sini adalah sesuai dengan sifat-sifat eksponen 3 pangkat 4 kalau kita letakkan, ini kan penyebut, kalau kita letakkan atau kita posisikan sebagai pembilang,
pangkat yang tandanya negatif, positif ini ya, yang positif berubah tanda menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya, kalau di sini pangkatnya negatif berubah tanda menjadi positif. Karena ini pangkatnya bertanda positif, maka setelah diletakkan ya menjadi pembilang, pangkatnya berubah tandanya ya menjadi negatif. Nah, ini menjadi 3 pangkat 2 log 3 pangkat negatif 4 sesuai dengan sifat 2. Ini sebagai N dan ini yang 2 sebagai M. Taruh saja atau letakkan di depan menjadi N atau negatif 4 per M atau ini 2. Kita tulis menjadi negatif 4 per 2 dikalikan 3 log 3, ini bernilai 1 sesuai dengan sifat 3. Tinggal kita hitung saja, ini negatif 2 dikalikan 1 hasilnya negatif 2 ya. Kita lanjutkan untuk pembahasan contoh soal 3. Lalu bagaimana jika di sini basisnya tidak dituliskan? Kalau tidak dituliskan, secara implisit ini sudah ada angka 10. Artinya ini dibaca sebagai 10 log 0,01. Sekarang kita lihat nih numerusnya. 0,01 merupakan bilangan desimal. Ini karena 2 digit ya, kita jadikan pecahan sama saja dengan 1/100. Nah, ini sama saja dengan 1/100. 1/100, 100 itu sama saja 10 pangkat 2. Seperti tadi ini ya. Kita naikkan ini atau kita posisikan penyebutnya menjadi pembilang, tanda pangkat yang positif berubah menjadi negatif. Ini sesuai dengan sifat 1. Ini sebagai N seperti tadi. Kita letakkan ke depan menjadi negatif 2 dikalikan 10 log 10 sama saja bernilai A log A sesuai dengan sifat 3 bernilai 1. Hasilnya bisa kita hitung sendiri ya, negatif 2 dikalikan 1 hasilnya negatif 2. Lanjut ke pembahasan untuk contoh soal nomor 4 yang terakhir ini ya. Nah, di sini bagaimana kalau basisnya berada pada tanda akar kuadrat? Kita ketahui bahwa akar kuadrat ini sama saja pangkat setengah. Sedangkan yang 125 ini bukan bilangan prima ya. Dicari sendiri dengan cara proses faktorisasi prima ya. Hasilnya adalah ya ini 125 sama saja dengan 5 pangkat 3 ya, ini setengah sama saja dengan ini akar kuadrat ya. Sesuai dengan sifat 2, ini sebagai N, ini sebagai M. N per M ya, ini dikalikan 5 log 5. Kita tahu 5 log 5 ini sama aja A log A1. Nah, ini ya, 3 dibagi setengah atau 1/2. Jangan lupa yang membagi ini pecahan. Maka tanda pembagian berubah tanda menjadi perkalian sama saja dengan 3 dikali ini berbalik ya. 3 dikali 2/1 hasilnya 6 dikalikan 1 ya sama saja dengan 6. Jadi nilainya adalah 6. Demikian pembahasan singkat ini. Mohon maaf bila terjadi banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam penguraian maupun ucapan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih telah berkenan menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.